Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainuraini, Anissa Juliani Fitri, Alif Maulana, Dita Nur Febriani, Diva Nur Wulandari, dan Dini Siti Aisyah. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum biokimia mengenai uji enzim amilase. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator pada reaksi-reaksi kimia dalam sistem biologis. Enzim digolongkan menurut reaksi yang diikutinya, sedangkan masing-masing enzim diberi nama sesuai dengan substratnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Enzim amilase atau alfa amilase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis dari alfa 1,4 glikosidik polisakarida untuk menghasilkan D-glukosa. Amilase merupakan enzim pencernaan, terutama dilakukan oleh kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase adalah untuk memecah pati menghasilkan glukosa dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Aktivitas enzim amilase dapat diukur berdasarkan penurunan kadar pati yang larut atau jumlah gula produksi yang terbentuk. Tujuan untuk memahami faktor suhu yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari 6 buah gelas, kompor, panci, sendok, baskom, alu, mangkuk, nasi secukupnya, betadin secukupnya, saliva secukupnya, dan air secukupnya. Haluskan nasi dengan menambahkan sedikit air. Masukkan 2 sendok larutan amilum ke dalam gelas. Tambahkan saliva ke dalam gelas. Letakkan gelas pada suhu ruang. Tambahkan beberapa tetes betadin pada menit kelima, lalu homogenkan. Amati perubahan warna yang terjadi setelah 20 menit. Langkah pertama, alat dan bahan disiapkan. Kemudian dibuat larutan amilum dengan menghaluskan nasi dengan ditambah air putih sedikit. Setelah itu, larutan amilum dimasukkan ke dalam gelas. Lalu saliva ditambahkan ke dalam larutan amilum. Kemudian larutan dihomogenkan. Setelah 5 menit, betadin ditambahkan ke dalam larutan amilum. Kemudian dihomogenkan. Amati perubahan warna yang terjadi. Setelah 20 menit, amati perubahan warna yang terjadi. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
Langkah pertama, haluskan nasi yang akan digunakan dalam praktikum ini dan ditambahkan dengan sedikit air. Setelah nasi halus, pindahkan nasi ke dalam gelas. Setelah itu, salipah ditambahkan ke dalam gelas. Lalu, pindahkan gelas ke dalam wadah yang sudah berisi air dingin. Setelah 5 menit, tambahkan betadin secukupnya ke dalam gelas. Aduk hingga merata, lalu tunggu sampai 20 menit dan amati perubahan warna yang terjadi. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan uji enzim alfa amilase dengan pelakuan menggunakan air dingin. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian haluskan nasi dengan menambahkan sedikit air. Selanjutnya, setelah nasi menjadi halus, masukkan 2 sendok makan larutan amilum ke dalam gelas. Setelah itu, tambahkan saliva ke dalam gelas yang telah berisi larutan amilum dan masukkan gelas ke dalam air dingin. Tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, selanjutnya tambahkan iodin beberapa tetes ke dalam gelas. Kita tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, amati perubahan yang terjadi. Di sini sudah terdapat beberapa alat tambahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ada saliva, ada gelas, nasi, dan air secukupnya. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan air secukupnya ke dalam nasi. Lalu, haluskan nasi tersebut. Dan ini adalah hasil nasi yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita masukkan nasi atau amilum ke dalam gelas secukupnya. Kemudian kita tambahkan saliva. Setelah itu kita aduk hingga homogen. Langkah selanjutnya kita masukkan gelas ke dalam air yang telah mendidih. Setelah 5 menit, kemudian kita tetesi betadin sebanyak 5 tetes. Setelah itu kita aduk hingga homogen. Dan ini adalah hasilnya setelah didiamkan selama 20 menit. Alat dan bahan yang digunakan: mangkok, gelas, panci, sendok, nasi, saliva, air, dan betadin. Untuk langkah yang pertama, tambahkan sedikit air ke dalam nasi agar tidak lengket, kemudian ditekan-tekan menggunakan sendok hingga nasi tersebut halus. Kemudian, tambahkan 2 sendok nasi yang telah dihaluskan terlebih dahulu ke dalam gelas. Selanjutnya, tambahkan saliva secukupnya ke dalam gelas berisi nasi yang telah dihaluskan terlebih dahulu.
Hasil dari praktikum ini yaitu terdiri dari 3 gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Untuk alat dan bahannya itu semuanya sama, namun perlakuannya yang berbeda. Untuk gelas 1 itu disimpan di suhu ruangan yang normal, untuk gelas 2 itu direndam dengan air es, dan gelas 3 itu dipanaskan. Nah, untuk hasilnya gelas 1 itu berwarna coklat keunguan, untuk gelas 2 berwarna ungu pekat, dan gelas 3 tidak ada perubahan warna. Ada larutan yang disimpan di suhu ruangan normal yaitu 30 derajat Celcius yang ditambahkan iodin dan dibiarkan selama 20 menit mengalami hasil positif, ditandai dengan perubahan warna yang terbentuk yaitu coklat keunguan. Itu dikarenakan ketika enzim mempunyai suhu optimum, enzim amilase dapat bekerja atau mengalami aktivitas maksimal. Pada larutan yang direndam dengan air es, yang ditambahkan iodin dan dibiarkan selama 20 menit mengalami perubahan warna yaitu ungu pekat. Itu dikarenakan ketika enzim mempunyai suhu di bawah suhu optimum yaitu 30 derajat Celcius, kerja enzim amilase terhambat. Enzim tidak rusak tetapi enzim menjadi tidak aktif. Pada larutan yang dipanaskan, ditambahkan iodin dan dibiarkan selama 20 menit tidak mengalami perubahan warna. Itu dikarenakan ketika enzim mempunyai suhu di atas suhu optimum menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau tidak berhasil mengubah amilum menjadi glukosa dan mematikan aktivitas katalisnya. Dari hasil yang didapat, sesuai dengan teori, setiap enzim mempunyai suhu optimum, yaitu suhu di mana enzim memiliki aktivitas maksimal. Enzim di dalam tubuh manusia mempunyai suhu optimal sekitar 30 derajat Celcius. Di bawah atau di atas suhu optimum, aktivitas enzim menurun. Suhu mendekati titik beku tidak merusak enzim, tetapi enzim menjadi tidak aktif. Jika suhu dinaikkan, maka aktivitas enzim meningkat. Namun, kenaikan suhu yang cukup besar dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi dan mematikan aktivitas katalisnya. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Terlihat pada gelas 1 bahwa enzim dapat bekerja, sehingga sampel mengalami perubahan atau menunjukkan hasil yang positif. Sedangkan pada gelas 2 dan 3, enzim tidak dapat bekerja atau aktivitas enzim terhambat, sehingga menunjukkan hasil negatif atau tidak berubah warna.